Pemirsa, kenaikan gaji guru sering dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Dan banyak pihak berpendapat bahwa langkah ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan. Dan ini memunculkan pertanyaan bagaimana memastikan bahwa kenaikan gaji ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan guru, namun juga bisa berkontribusi langsung pada peningkatan mutu pembelajaran di tanah air. Untuk membahas hal ini, kita sudah terhubung dengan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, ada Ibu Unifa Rashidia. Assalamualaikum, Bu Unifa. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Ibu, Saya bagaimana? dipanggil Bu Uning aja ya. Oke, Bu baik. Uni, guru-guru Ibu, mengenalmu ini Bu Uni. bagaimana Anda melihat kenaikan gaji guru ASN sebesar 1 kali gaji dan guru non-ASN tunjangan profesinya naik menjadi 2 juta per bulan tadi, Pak Menteri Prof. Abdul Mukti, masa gaji naik, masa tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan di tanah air? Anda sepakat dengan hal ini? Ya, pertama saya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan kenaikan kepada para guru yang kami perjuangkan puluhan tahun tiada kenal lelah. Karena itu adalah salah satu keputusan yang sangat fundamental di dalam mendorong guru-guru bisa memenuhi kebutuhan minimalnya dan bisa tenang bekerja. Itu satu dulu. Yang kedua, syaratnya harus sertifikasi. Jadi ada memang tadi dihitung ada kenaikan sertifikasi sekitar 800-an atau kalau kami dalam hitungan kami mungkin itu maksudnya adalah guru-guru yang sudah piloting PPG yang akan menerima pertama kali. Jadi ada satu hal untuk meningkatkan mutu yang nggak boleh lupa dimanapun di seluruh dunia, yaitu professional development. Jadi pengembangan keprofesian, baik melalui dirinya sendiri ataupun melalui berbagai pelatihan-pelatihan. Jadi saya berharap nanti kenaikan mutu tentu kita akan dorong mereka untuk melakukan berbagai peningkatan kualitas dan saya setuju bahwa kualitas adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar, tetapi juga yang tidak boleh dilupakan bahwa setelah sertifikasi harus terus-menerus ditingkatkan melalui berbagai jalur gitu kan. Nah, itu yang paling penting adalah bagaimana memberikan ruang bagi guru untuk berkembang. Terima kasih. Oke, Ibu Unifa, bagaimana cara memastikan bahwa kenaikan gaji guru ini sejalan dengan upaya perbaikan sistem pendidikan Indonesia secara menyeluruh? Itu tadi Mbak, pertama sekarang itu banyak sekali sih sebenarnya aturan-aturan yang membuat guru bekerja harus full, harus ada 24 sampai 36 jam. Jadi mereka betul-betul harus ada di sekolah. Namun demikian, satu hal yang tidak boleh, ilmu kan terus berkembang ya. Dan ini yang harus disentuh adalah melalui pelatihan. Jika zaman dulu pelatihan itu menjadi amat sangat mahal karena harus menerbangkan seseorang. Sekarang bisa kompetensi berkelanjutan itu melalui berbagai mode pelatihan secara online. Jadi mungkin ada ukuran-ukuran yang harus dibuat. Jadi misalnya guru mulai dari guru junior sampai guru yang tinggi. Kalau kita melihat misalnya negara tetangga 100 jam per tahun yang harus diselesaikan guru di dalam konteks pengembangan keprofesian, maka kita juga harus memiliki semacam model pelatihan seperti itu. Apa yang harus dicapai kalau guru muda, guru madya, guru senior misalnya, 100 jam bisa dilakukan melalui dari pemerintah, bisa dilakukan melalui sendiri dengan tagihan-tagihan yang harus dilakukan. Jadi guru-guru juga antusias kalau dengan model-model pelatihan mandiri. Tapi yang paling penting itu kami akan meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan untuk menyelesaikan sertifikasi. Jadi sertifikasi ini tidak haruslah tadi dikatakan dengan PPG harus 6 bulan gitu. Saya tadi mendengar Pak Menteri bagus sekali melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi pelatihan yang model sertifikasi guru dan itu pada zaman awal-awal Undang-Undang Guru dan Dosen itu 11 hari. Tapi kalau sekarang itu guru harus meninggalkan tempat, harus mencari sambungan telepon online, ada beragam tes ya. Jadi ini
suatu upaya yang sangat baik, tapi harus dilanjutkan dengan peningkatan keprofesian berkelanjutan atau professional development yang didesain dan bekerja samalah ya dengan pemerintah daerah, dengan organisasi profesi, dan ada tagihan-tagihan yang harus dilakukan agar supaya peningkatan kesejahteraan berdampak kepada mutu, sekaligus penyelesaian sertifikasi guru-guru yang begitu banyak yang masih belum disertifikasi itu dengan tuntas dengan cara yang lebih disederhanakan. Itu sih menurut saya. Baik. Sehingga Ibu, merata gitu. ya, Bu, ini banyak pihak berpendapat gebrakan dari Presiden Prabowo untuk kenaikan gaji ASN ini, khususnya untuk guru dan juga guru honorer ini, tidak semudah itu implementasinya. Misalnya saja kendalanya terkait dengan proses administrasi dan juga birokrasi yang panjang. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, jadi pertama kita harus memberi apresiasi dulu dong bahwa ini adalah harapan semua. Dan PGRI kan berjuang secara terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan. Setelah itu kita akan minta regulasinya disederhanakan gitu ya. Karena begini, itu kan ada syaratnya Pak Menteri tadi mengatakan harus dengan sertifikasi guru. Sementara yang belum sertifikasi itu dalam data kami tadinya tuh 1 juta lebih, tapi kemarin ada di akhir pemerintahan kemarin ada yang namanya PPG piloting. Jadi itu data itu harus jelas. Setelah itu ada regulasi-regulasi yang memudahkan. Jadi apapun bahwa ada masalah dalam peraturan, yes, tetapi seharusnya kita menyambut dengan sangat baik niat baik pemerintah ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan regulasi kita bisa bicarakan bahwa regulasi kan kita yang membuat. Jadi jangan misalnya ya ada syarat harus sertifikasi guru. Sementara banyak sekali guru-guru yang belum tersertifikasi dan pemerintah berharap akan mendorong sertifikasi besar-besaran. Kami akan kawal dan kami akan meminta prosesnya jangan dipersulit. Ya, Misalnya, Bu, ini kalau sejauh Bapak ini Ibu adakah kendala untuk melakukan sertifikasi guru? Kendala apa yang banyak Mbak, dihadapi? banyak. Zaman itu kan tahun 2005 PGRI mendorong. Tahun 2007 PGRI melakukan kerjasama dengan dengan direktorat dulu Dikdasmen belum ada direktorat guru, belum ada gitu ya. Kita akan mendorong guru yang non ASN tadi itu 1.500.000. Kemudian kita mohon ada yang namanya impasing, penyelesaian golongan guru-guru non ASN yang sudah sertifikasi. Kita ingin permudah. Terus kemudian kita sekarang menaik menjadi 2 juta. Itu sebuah lompatan menurut kami. Tetap aja, tetapi ada guru sebagai yang sudah diimpasing itu adalah guru-guru non ASN itu kami harap itu modelnya nanti sama dengan yang sudah disertifikasi negeri. Oke, Ibu. Karena itu Berarti adalah kendalanya yang di dimaksud bidang dengan kompleksitas aturan. Jadi dalam waktu yang kendalanya sangat di singkat ini bagian kan, birokrasi ya, Bu, ya sejauh ini ya. iya, of course ada kendala Selain di itu apa saja, birokrasi, Bu, kendala tetapi lainnya? misalnya sistem kenaikan pangkat yang amat sangat rumit. Kedua, sertifikasi yang belum merata. Masih ada banyak sekali yang belum disertifikasi. Berikutnya adalah hal-hal lain yang terkait dengan usulan. Misalnya kuota sertifikasi. Kuota sertifikasi adalah berapa jumlah yang ditentukan, tetapi dia harus uji kompetensi, harus mengikuti proses ujian nasional yang disampaikan, sehingga apabila pada masa lalu ada target misalnya 200.000 guru disertifikasi, saat ini dengan model yang sangat rumit itu hanya sekitar 15.000, 50.000, tapi tadi pemerintah sudah mengatakan akan mendorong percepatan sertifikasi guru. Nah, itu yang kita dengar. Jadi kita harus apresiasi langkah-langkah pemerintah ini untuk melakukan penyelesaian sertifikasi dan penyederhanakan proses birokrasi. Itu sih dua hal yang kita sangat senang dan kita akan selalu mengawal itu dengan baik, dengan berkomunikasi dengan baik. Apakah betul misalnya proses sertifikasi itu nggak usah dengan PPG yang in gitu, yang harus sekian bulan.
cukup dengan 9 atau 11 hari seperti dalam Undang-Undang Guru dan Dosen gitu. Iya. Bu Pelatihan Uni, dan kuotanya itu diratakan iya, gitu. Bu Uni, sejauh ini masukan-masukan dari teman-teman PGRI didengar oleh pemerintah atau seperti apa? Iya, kita akan terus komunikasi lah. Kita sering sih menyampaikan ini melalui surat atau menyampaikan melalui media. Seperti Anda ini sebuah edukasi yang baik menurut saya. Yang Baik, baik. dilakukan pagi hari ini meskipun saya hampir tergopoh-gopoh pagi-pagi banget, tapi ini Oke, adalah suatu Ibu Uni, edukasi yang sangat lalu baik bagaimana dengan nasib kepada. guru dari sekolah swasta? Apakah berlaku hal yang sama juga atau ada ketentuan lainnya terkait dengan kenaikan Ya itu gaji? tadi non ASN yang tadi 2 juta tadi ya. Kalau P3K itu sudah ASN tapi kita akan meminta penyempurnaan. Sebenarnya para guru Oke, baik. kalau emang sama kenapa sih nggak ASN murni aja gitu. Nah, jadi yang tadi disebutkan 2 juta tadi itu adalah buat non ASN. Artinya guru-guru swasta yang disertifikasi. Oke, baik Ibu, Tapi berarti ini ada kendalanya banyak sekarang kendala. masih dalam birokrasi ya. Dan juga supaya sertifikasi guru ini tidak rumit begitu ya Ibu ya, PR dari pemerintah. Ya, Baik, dan terima kasih Ibu dipercepat Yuni. jumlahnya. Iya, baik, terima Iya, kasih Bu terima Yuni kasih. sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.